Ustadz Nasihin selaku Ketua PCM Cilengsi yang pada malam hari ini akan bertindak sebagai narasumber. Yang kami hormati para pengurus PDM, para pengurus PCM Rawalumbu, serta hadirin yang mengikuti acara kajian penguatan ideologi Muhammadiyah yang ke-7, ya. Jadi adalah sesi ke-7, sesi terakhir dari rangkaian kajian yang telah kita laksanakan sejak awal bulan yang lalu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz Nasihin yang akan bertindak sebagai narasumber. Nah, selanjutnya untuk kajian pada malam hari ini akan dipandu oleh Pak Umri Asa. Beliau adalah Ketua PCM Rawalumbu. Kepada Pak Umri, kami persilahkan untuk memandu jalannya kajian pada malam hari ini. Silakan Pak Umri. Baik, terima kasih Pak Ikhwan yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk memandu acara kajian kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta Zoom pada malam hari ini. Yang saya hormati narasumber kita, Bapak Ustadz Nasihin. Alhamdulillah beliau sudah menyempatkan waktunya untuk bersedia menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta Zoom pada malam hari ini, seperti sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi bahwa kajian kita pada hari ini yang ke-7 atau yang terakhir. Sebelum kajian kita mulai, terlebih dahulu kami akan membacakan biodata dari Bapak Ustadz Nasihin. Beliau dilahirkan di Brebes pada tahun 1979 dan sebagai aktivis Muhammadiyah yang beliau ikuti sejak dari pendidikan SMP, SMA, dan melanjutkan pendidikan S1-nya di Sekolah Ekonomi Islam STAI Nida El Adabi. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sejak di bangku sekolah, Bapak Ustadz Nasihin memang sudah aktif di Ikatan Remaja Muhammadiyah hingga terakhir beliau sempat menjadi pimpinan daerah Kabupaten Brebes atau PDIRM Kabupaten Brebes. Dan beliau begitupun dengan jenjang kaderisasi yang dilalui beliau, yaitu hingga pelatihan kader Taruna Melati Utama, perkaderan tertinggi di Ikatan Remaja Muhammadiyah tingkat nasional. Dan beberapa pelatihan maupun pembekalan
seperti pembekalan guru, kader, baik di tingkat daerah, kabupaten, kota, juga tingkat wilayah, provinsi. Ustadz Nasihin menjadi peserta terbaik dengan pencapaian hasil pelatihan yang memuaskan. Ustadz Nasihin dikenal sebagai sosok yang ramah, lembut, pada sesama, dan juga memiliki jiwa leadership yang tinggi. Terbukti dari kaderisasi di organisasi Otom seperti RM, Hizbul Watan, dan Pemuda Muhammadiyah, sehingga membuat memiliki kapasitas tidak hanya sebagai aktivis, tetapi memahami posisinya sebagai kader Muhammadiyah yang patut kita contoh. Ustadz Nasihin pernah diamanahi mengelola AUM sebagai Kepala SMP Muhammadiyah Gunung Putri dan Wakil Kepala Sekolah di SMA Muhammadiyah Cilengsi, serta SMK Muhammadiyah 3 Cilengsi. Dalam 2 periode ini, beliau mengemban amanah perserikatan sebagai Ketua PCM Cilengsi, Kabupaten Bogor, untuk periode 2015 sampai 2022. Dan sebelumnya beliau juga sebagai anggota Majelis Tabligh PDM Kota Bogor, juga sebagai anggota Majelis Tabligh PDM Kota Bogor pada tahun 2010 sampai 2015. Itulah biodata tentang Ustadz Nasihin yang akan menjadi moderator kita pada malam hari ini. Adapun judul atau kajian yang akan disampaikan pada malam hari ini adalah kiat-kiat merintis, mengelola, dan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Untuk itu, mari kita dengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasihin. Waktu kami persilakan. Perlu kami tambahkan sebelumnya, Pak, waktunya kajian kita akan berakhir di 21.30 ya Pak Ikhwan ya? Betul, betul. 21.30. Kira-kira. Siap. Agak fleksibel. Silakan Pak Ustadz. Baik, izin share ya. Monggo, monggo. Izin share screen, Pak. Silakan Pak. Silakan, silakan. Mohon dijadikan host. Sudah Pak, Sudah. jadi host. Saya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Yang kami hormati para hadir di tengah-tengah kita dan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi barangkali hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Rawalumbu ya, Bekasi. Yang kami hormati seluruh peserta Zumiyah kajian serial Kapim ya, kajian penguatan ideologi Muhammadiyah. Tentu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa, terutama saya bisa menghadiri undangan yang
sudah diundang mungkin sudah beberapa bulan yang lalu, dan alhamdulillah saya diingatkan dan masih bisa untuk ketemu dan Bapak Ibu sekalian. Saya posisi masih di Purwokerto nih Pak. Alhamdulillah. Luar kemarin, biasa Pak Nazim. 5 hari kemarin di Jogja ada amanah dari PP untuk mengelola workshop di P4TK, Balai Besar Vokasi dan Seni di Kaliurang ya, Yogyakarta. Kemudian semalam ngisi di pimpinan cabang Muhammadiyah Depok Sleman, Sleman Depok di SD Muhammadiyah Condong Catur. Mantap Ustadz ini. ini sudah seminggu ini saya belum pulang. Saya begini belum pulang, dan hari ini saya berada di UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi profil sudah disampaikan, menurut saya terlalu berlebihan juga itu. Tapi mudah-mudahan ini menjadi dorongan semangat saya untuk pengabdian di Muhammadiyah dan menjadi doa lah bagi kami. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya pertama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa Muhammadiyah Cilengsi itu berdiri tahun 80-an ya. Mendirikan amal usaha di sekitar 1984 sudah mulai mendirikan amal usaha. Jadi kalau hari ini kami pimpinan cabang Muhammadiyah yang ada saat sekarang ini sebenarnya adalah tinggal mempertahankan dan mengembangkan. Fondasinya sudah dibuat oleh pimpinan kami, Sabiqun al-Awalunnya ya. Yang nanti akan saya ceritakan sedikit bagaimana mereka membangun amal usaha di awal-awal berdirinya Muhammadiyah Cilengsi. Masya Allah. Jadi hampir semuanya sudah ada yang meninggal dunia. Kami masih punya data primer yang bisa saya ambil dari tokoh-tokoh pendiri Muhammadiyah yang hari ini masih bersamai dengan kita. Insya Allah sebagian akan saya sampaikan pada hari ini. Ini dalam proses perintisan ya. Karena materinya hari ini adalah sukses merintis. Jadi bagaimana kita akan cerita sedikit rintisan merintis amal usaha di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Perlu kami ketahui bahwa hampir seluruh pimpinan kami di periode awal itu hampir semuanya adalah kaum muhajirin. Kaum muhajirin artinya orang-orang yang memang hijrah dari kampung halamannya merantau di Bogor, khususnya di Cilengsi. Kemudian mereka di tahun 1984 itu, 84-86, mulai merintis berdirinya TK, awalnya itu TK, kemudian SMK. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentu dalam perjalanan hidupnya teman-teman itu, pimpinan kami yang awal memang terinspirasi dari Kiai Ahmad Dahlan, bagaimana mereka ketika kami ceritalah dengan para pendiri itu bagaimana Kiai Ahmad Dahlan memiliki jiwa juang yang sangat luar biasa dalam menggerakkan dakwah melalui Muhammadiyah, sehingga inspirasi-inspirasi itulah yang kemudian mereka aplikasikan dalam gerakan Muhammadiyah yang kemudian mereka dirikan di pimpinan cabang Muhammadiyah. Artinya bahwa mereka itu ketika menggerakkan Muhammadiyah memang terinspirasi langsung dari Kiai Ahmad Dahlan. Ini menjadi modal awal ya bagi kita. Jadi ada istilah, mohon maaf kalau kebalik, mengenal Muhammadiyah, mengenal Kiai Ahmad Dahlan. Jadi kalau kita ingin menggerakkan amal usaha, kita kenal dulu bagaimana Kiai Ahmad Dahlan memperjuangkan Muhammadiyah, termasuk mereka dakwah, perjuangannya, semangatnya, kemudian jiwa juangnya, keikhlasannya, jiwa pengorbanannya, itulah yang kemudian diambil intisari itu oleh pimpinan-pimpinan kami yang dahulu, kemudian menghasilkan amal usaha yang kemudian ketika amal usaha itu terbangun, maka dasarnya sudah kuat, bahwa dasar mereka membangun amal usaha itu adalah, pertama adalah keikhlasan, yang kedua adalah pengorbanan, yang ketiga adalah karena dakwah, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian mendasari mereka, sehingga ketika membangun amal usaha, fondasi dasarnya mereka sudah dapatkan.
Sehingga perlu kami sampaikan bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi memulai merintis amal usaha itu dari menyewa lahan ya. Jadi bukan menyewa lahan, tapi mulailah dari yang yang mudah gitu, yang mudah, dan itu dimulai dari pengurus. Bahkan sampai sekarang ini mulai yang mudah dan mulai dari pengurus itu masih doktrinnya sudah sampai kepada kita, generasi yang sekarang. Jadi contohnya ketika kami ingin membangun masjid gitu ya, maka pimpinan 13 itu yang memulai harus infak duluan gitu ya. Jadi memulai infak duluan. Jadi nggak boleh orang lain infak duluan sebelum pimpinan yang 13 itu infak duluan. Ini yang dicontohkan, yang kami berikan contoh oleh pimpinan-pimpinan kami yang terdahulu, bahwa mereka itu awalnya ya, salah satu awal berdirinya Muhammadiyah Cilengsi itu adalah SMK dan TK. Yang membuat kami terharu adalah ketika salah satu pimpinan kami itu merelakan lahannya untuk dipakai untuk jadikan gedung gedung sementara SMK. Jadi mulai dari pimpinan ya. Jadi mereka benar-benar menyiapkan amal usaha itu dari diri mereka sendiri. Pertama adalah mereka menyiapkan lahan, kemudian lahannya ketika sudah diberikan dipinjamkan ke Muhammadiyah, kemudian Muhammadiyah membangun. Nah, itu saya dengar informasi dari Pak B. Mulyono almarhum itu mulai awal mereka merintis Muhammadiyah itu dengan modal hanya sekitar 80 ribu, bukan 80 juta. Mereka beli material untuk membangun gedung SMK. Yang gedung SMK itu dibangun dari tanah yang dipinjamkan oleh pengurusnya. Nah, kemudian TK ya. TK juga dipinjamkan dari rumah pengurus. Jadi, rumah pengurus meminjamkan rumahnya untuk dijadikan sebagai kelas untuk TK. Itu awal-awal. Fondasi inilah yang kemudian TK dan SMK ini melahirkan SD, melahirkan SMA, melahirkan SMK 1, melahirkan SMK 2, SMK 3, SMP, dan kemudian sampai sekarang mendirikan sampai perguruan tinggi dan kesehatan. Jadi triknya itu adalah mulailah dari pengurus. Apakah kalau pengurus punya lahan, silahkan pinjamkan dulu ke Muhammadiyah untuk dibuatkan amal usaha. Kemudian ketika sudah berjalan, sudah punya penghasilan, bisa dikembangkan, kemudian membeli lahan yang lain untuk jadikan bangunan dan sebagainya. Jadi mulailah dari pengurus. Ini doktrin awal yang diberikan oleh pimpinan kami terdahulu, sehingga doktrin ini sampai ke kami di pimpinan-pimpinan sekarang. Bahwa kalau kita ingin bangun amal usaha, harus kita dulu yang memulai. Termasuk dalam persoalan infak gitu ya. Infak. Akan mau membangun kampus T. Jadi pimpinan-pimpinan dululah yang harus kemudian mereka menyiapkan diri untuk berkorban, meninfakkan hartanya. Gitu. Ini doktrin awal yang kami dapatkan dari pimpinan-pimpinan kami terdahulu. Yang kedua adalah profil pimpinan kami yang terdahulu ini, As-Sabiqun al-Awwalun di Cilengsi. Mereka adalah pekerja keras. Kalau hari ini ada istilah bahwa kita ini mengurus Muhammadiyah itu adalah sisa-sisa waktu, sisa-sisa dari kerjaan kita, sisa-sisa dari tugas rumah tangga, sisa-sisa dari perusahaan. Tapi ini tidak terjadi pada pengurus-pengurus kami di periode awal. Bahwa mereka, walaupun mereka menjadi karyawan di sebuah perusahaan swasta, mereka tetap maksimal dalam mengurus Muhammadiyah. Saya ingat betul, ini yang paling kiri ini, ya, yang sedang berdiri megang mix, adalah ketua pimpinan kami sebelumnya, yaitu Bapak Haji Harjani HS. Saya ingat betul ketika dia urus Muhammadiyah itu tidak hanya tidak hanya pikirannya, kemudian tidak hanya fisiknya, cuman juga doanya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering diajak ketika dibangun, saya mungkin kader beliau ya, dianggap kader beliau, dan ya memang kader beliau. Jadi jam 3 malam dia telepon saya, ngasihin bangun gitu. Bangun, kita sholat tahajud bersama, kita sholat tahajud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Nasin berdoa, saya berdoa agar apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sampai mengingatkan seperti itu. Jadi ini ketua saya yang dulu, saya ingat betul ketika jam 3 malam dia sudah datang ke sekolah, dan dia sholat di sekolah itu agar minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di masjid tapi di sekolahnya, dia minta kepada Allah agar dia diberkahi, PCM-nya diberkahi. Jadi tidak hanya pikirannya, tidak hanya fisiknya, akan tapi juga ikhtiar doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Itu yang kemudian menginspirasi pada kami, sehingga sampai sekarang lah kita berusaha semaksimal mungkin di balik ikhtiar secara fisik juga doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingat betul ketika dia membangunkan saya di jam 3 malam itu, dia mengajak kepada saya, ayo kita sholat tahajud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat saya ingat betul ketika dia mengajak itu kepada saya sebagai kader beliau waktu itu. Yang kedua adalah terkait kerja kerasnya. Jadi Pak Harjani ini sebelum berangkat ke perusahaan, dia jam 6 itu sudah keluar, bahkan mungkin setelah subuh, setelah makan, sarapan, dia sudah keluar rumahnya, dan kemudian tidak langsung ke perusahaan, tetapi dia keliling ke sekolah Muhammadiyah. Keliling sekolah Muhammadiyah, lihat dia mengontrol sekolahnya, kemudian setelah jam 6:30 dia berangkat, karena jemputan PT Holcim itu sekitar jam 7:45 atau 6:30. Dia berangkat. Nah, sepulang dari perusahaan, dia tidak langsung ke rumah, tapi datang lagi ke sekolah untuk mengontrol sekolah, apa yang rusak, apa yang harus diperbaiki, mana yang pembangunan mana yang sedang dikerjakan, mereka mengevaluasi, ngontrol dan sebagainya. Ini saya ingat betul. Dan yang sebelah kanan bawah ini Pak Umar Fauzi ini. Pak Umar Fauzi ini yang pakai peci. Dia bendahara PCM Cilengsi. Ketika saya masih di IPM, saya ingat betul perjuangan beliau ngurus Muhammadiyah dalam persoalan keuangan. Jadi sepulang dari PT Holcim, Pak Umar ini tidak pulang ke rumah, tapi dia datang ke sekolah, ke kantor PCM untuk ngecek keuangan. Sebelum uang itu dimasukkan ke brankas, dicek dulu oleh Pak Umar, pengen mengetahui kepastian antara catatan dan uang itu sesuai atau tidak. Jadi pendapatan keuangan PCM hari itu dicek oleh dia dari semua sekolah, dicek secara teliti secara tulisan dengan faktualnya uang itu benar atau tidak, cocok atau tidak. Kalau belum selesai, dia batasnya sampai jam 7. Kalau jam 7 malam belum selesai, dia bawa pulang. Kemudian besok paginya dia bawa lagi setelah dicek dari rumah, dibawa lagi sebelum berangkat ke PT, ke perusahaannya, antar ke kasir, baru oleh kasir dibawa ke bank untuk ditaruh di bank, ditabungkan. Itu pekerjaan setiap hari yang dilakukan oleh Pak Umar Fauzi. Itu mereka sangat maksimal dalam membangun Muhammadiyah Cilengsi, mengawal Muhammadiyah Cilengsi di periode awal. Termasuk Pak Suharto yang sebelah kiri, Pak Guntur Praitno, kemudian Pak Ujang Junedi. Dan hampir semuanya adalah pegawai karyawan di perusahaan swasta di sekitar Cilengsi. Artinya, kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa kami adalah tenaga-tenaga sisa, kami adalah tenaga-tenaga energi yang sisa dari perusahaan, sisa dari itu sebenarnya tidak menjadi persoalan. Karena ternyata mereka bisa mengawal. Karena perlu saya sampaikan bahwa hari ini kami hanya bisa melanjutkan dan berusaha untuk membangun amal usaha baru dan bagaimana kami bertahankan amal usaha yang sudah dibangun oleh mereka. Ini luar biasa ya perjuangan mereka. Jadi kerja keras. Jadi nggak ada istilah kemudian sampingan, nggak tersisa kerja dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kami terdahulu. Dan ini menginspirasi kami sehingga kami berusaha maksimal untuk mengembangkan dan mengelola Muhammadiyah di pimpinan saya Muhammadiyah Cilengsi. Kemudian yang saya buat yang hari ini juga menginspirasi kami adalah jaringan mereka. Jadi mereka itu ketika membangun Muhammadiyah Cilengsi memiliki jaringan sangat kuat. Ya, terutama jaringan terkait bagaimana mereka membangun amal usaha. Jadi waktu itu karena mereka adalah para karyawan di perusahaan, jaringan-jaringan mereka di perusahaan mereka pakai untuk membangun Muhammadiyah awal. Ya, dari bahan bangunan, kemudian mereka minta bantuan ke perusahaan untuk pokoknya bentuk-bentuk bantuan lah. Mereka benar-benar memanfaatkan jaringan yang selama mereka berada di perusahaan itu. Dan ini yang kemudian saya pakai pada hari ini.
Dan ternyata Muhammadiyah itu ada istilah begini, Muhammadiyah itu maju bukan karena dibantu. Ini saya ingat betul ketika Bupati Bogor menyampaikan pada acara musda di Kabupaten Bogor, yang menyampaikan Muhammadiyah itu maju bukan karena dibantu, tapi akan bertambah maju kalau dibantu. Gitu. Nah, sehingga ini yang kemudian menginspirasi kami untuk membuat jaringan. Jadi sekolah-sekolah kami di Cilengsi bisa berkembang, bisa memiliki fasilitas yang luar biasa hari ini, itu karena jaringan kami. Jadi perlu saya sampaikan bahwa saya sendiri itu kantor di PCM paling hanya hari Jumat dan Selasa. Sisanya kami keluar untuk buka jaringan. Termasuk hari ini, selama 5 hari ini, selain juga saya ada tugas dari PP, juga kami mencari jaringan bagaimana agar sekolah-sekolah kami, amal usaha kami bisa terbantu lah oleh teman-teman atau jaringan yang kami hubungi. Jadi jaringan ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah pernyataan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, dia mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak hanya bicara tentang input dan output, tetapi kita harus bicara jaringan. Karena dengan jaringan itu kita akan luas pengalamannya, sehingga peluang-peluang untuk mengembangkan amal usaha kita itu sangat memungkinkan. Ya, saya rasa IBM tidak mungkin akan bisa besar seperti itu ketika ada jaringan dengan kampus-kampus besar di Indonesia gitu. Jadi jaringan penting ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk membantu perkembangan Muhammadiyah di tempatnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian sinergi kolektif kolegial ini yang sering itu. Maka di pimpinan cabang Cilengsi itu jangan sampai ada Muhammadiyah itu ngurusin pengurus gitu ya. Yang banyak terjadi seperti ini. Jadi Muhammadiyah itu pimpinan atau pengurus Muhammadiyah yang diurusin, dicariin pimpinan itu. Ini pimpinannya dibicarain terus setiap hari gitu. Ada pimpinan yang salah, pimpinan yang kurang pro, pimpinan yang kerjaannya ngurusin pimpinan gitu. Jadi membicarakan pimpinan. Gitu. Jadi kolektif kolegial menjadi salah satu kunci utama di dalam menggerakkan amal usaha. Jadi jangan sampai kemudian kemudian kenapa di pimpinan cabang, kenapa di struktur pimpinan atau tim pleno itu ganjil gitu ya. Sebenarnya karena itu menjadi sebuah strategi memutuskan persoalan ketika persoalan itu susah untuk diputuskan. Kalau susah diputuskan kan akan terjadi konflik. Jadi maka kami berusaha semaksimal mungkin keputusan itu harus diputuskan dengan kolektif kolegial. Kalau seandainya ada sebagian dari pimpinan, misalkan kita ada 13 pimpinan, ada 4 yang nggak setuju, dan yang setuju adalah 9, maka yang 4 itu walaupun pahit harus mengikuti yang 9, karena kita adalah kolektif kolegial. Dan ini yang kemudian mendoktrin kepimpinan kami, sehingga tidak ada istilah ketika kita tidak setuju dengan setuju dengan pendapatnya, itu tidak gerundeng, tidak ngedumel gitu ya. Sehingga ketika ngedumel itu pasti yang dipikirkan itu adalah pengurusnya. Kenapa nggak setuju? Kenapa nggak? Nah ini akan habis energinya. Maka kolektif kolegial itu menjadi kunci utama untuk mengembangkan Muhammadiyah, memutuskan sebuah keputusan untuk perkembangan Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini dalam proses strategi ya tadi kiat suksesnya. Nah, bagaimana kita pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi mengelola dan mengembangkan amal usaha yang sudah ada ini. Jadi yang paling sulit itu adalah mempertahankan dan mengembangkan. Tapi alhamdulillah hari ini di samping kita bisa mempertahankan juga alhamdulillah masih bisa mengembangkan amal usaha di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Dan bagaimana kita mengelolanya dan bagaimana cara kita mengembangkannya? Kita ada sebuah sistem dan manajemen yang kita pakai di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Jadi saya akan sampaikan. Ini amal usaha di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Di sosial dan agama ada Panti Asuhan dan Al-Maun, Lembaga Husnul Khotimah. Lembaga Husnul Khotimah adalah lembaga yang mengurus tentang kematian. Kemudian ada kesehatan, ada klinik. Kemudian pendidikan ada TK ABA, ada 8, SD ada 4, SMP ada 2, SMA ada 1, SMK ada 4, ada sekolah tinggi 1.
Dan kegiatan ekonomi itu kita memiliki PT namanya PT Sansi Sinar Semesta. Itu membawahi ada Travelmu, ada konveksi, ada Sanmat Retail ya, ada air minum, ada unit produksi yang tadi di video memproduksi produknya PT Bukaka. Jadi kita mengerjakan bautnya PT Bukaka. Ada catering, ada beras, kemudian ada asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan. Jadi kalau hari ini ada namanya asuransi BPJS, ya kami juga punya namanya asuransi yang dikombin dengan BPJS, namanya COB Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilengsi. Itu juga punya asuransi kecelakaan, yaitu asuransi kecelakaan yang mengasuransikan bagi anak-anak sekolah, karena anak-anak sekolah itu berada di kawasan industri dan mereka berada di daerah yang sangat padat transportasinya, jalan begitu padat, kemudian mereka juga aktivitas di sekolahnya seperti SMK Muhammadiyah 1 berhubungan dengan mesin, mereka diberikan asuransi kecelakaan. Kemudian ada BMT kayak hari ini namanya BTM, kemudian ada percetakan, ada guest house, kemudian panti jompo. Ini percetakan, guest house, panti jompo baru ya, belum kami resmikan. Nah, bagaimana kami mengembangkan pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi? Kami punya sistem namanya sistem sentralisasi, manajemen sentralisasi Muhammadiyah Cilengsi Bogor. Nah, kami yakini betul bahwa manajemen ini adalah strategi mempercepat pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Jadi kami yakini betul, pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi meyakini betul bahwa manajemen sentralisasi Muhammadiyah itu adalah strategi mempercepat pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Yang diyakini oleh kami adalah strategi mempercepat pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Ini sistem yang kami kembangkan di Cilengsi. Jadi salah satunya ada sistem ini adalah dalam rangka transparansi amal usaha Muhammadiyah dan terutama di bidang keuangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sumber masalah di dalam mengelola Muhammadiyah itu, mempertahankan Muhammadiyah itu adalah ketika tidak terjadinya transparansi keuangan. Keuangan ini menjadi persoalan yang sangat pelik. Sehingga kami memberikan solusi bagaimana agar pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi dalam pengelolaan amal usaha termasuk di bidang keuangannya ini bisa dijalankan secara transparansi. Jadi Kepala AUM pun bisa mengontrol keuangannya, PCM juga mengontrol keuangan, bisa mengontrol keuangan sekolah, dan PCM pun bisa mengontrol secara keseluruhan kondisi keuangan sekolah, kondisi keuangan amal usaha Muhammadiyah, baik per unit maupun secara keseluruhan. Begitu juga kami bisa menginformasikan terkait dengan kondisi keuangan kami secara transparan kepada seluruh amal usaha Muhammadiyah. Dan transparansi ini menjadi sangat penting bagi kami. Jadi sumber masalah dalam mengelola, mempertahankan amal usaha itu diantaranya adalah terkait dengan transparansi di bidang keuangan. Nanti saya akan perlihatkan satu persatu sistem di kami terkait dengan transparansi keuangan di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Yang kedua ini termasuk dalam pengelolaan pegawai ya. Jadi ini juga menjadi sumber masalah ketika pegawai yang ada di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi tidak kita kontrol dengan baik. Jadi banyak hari ini pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi mengetahui dan bisa mengontrol seluruh pegawai di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Dari mana, kemudian bagaimana tingkat kedisiplinannya, keloyalitasan mereka kepada pimpinan, terutama ada pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Kami punya sistem untuk mengontrol itu semua. Sehingga hari ini di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi, pegawai-pegawainya itu lebih takut pada pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi, lebih taat kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi dibandingkan dengan pimpinan mereka di AUM-nya mereka bekerja. Karena kami punya sistem agar mereka bisa mentaati pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Di kami pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi tadi sudah dilihat di video. Itu setiap kali pengajian cabang itu pasti pesertanya di atas 100, pasti 200, 250 gitu ya. Ini di pimpinan cabang Cilengsi. Kenapa? Karena memang mereka di absen, mereka harus pringer walaupun pengajian ya. Mereka di absen ya setiap pengajian itu, dan mereka ada kontrak ketika masuk di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi
mereka harus taat kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Salah satunya adalah mereka wajib hadir di pengajian. Jadi kalau Zoom pengajian di pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi itu bisa sampai 300 pesertanya. Ya, padahal itu semuanya adalah pegawai. Dan kita ketahui di Cilengsi ini hampir semuanya adalah muhajirin, dan jamaah kami hampir mayoritas itu adalah pegawai. Kami di pimpinan cabang Muhammad Cilengsi belum masuk ke grassroots masyarakat asli di Cilengsi sehingga mereka hadir di pengajian. Tapi hari ini masih mayoritas adalah para pegawai di pimpinan cabang Muhammad Cilengsi sebagai jamaah tetap kami ketika kami melaksanakan pengajian. Ini dikontrol oleh sebuah sistem di kami namanya IHRMS, Human Resource Management System, pimpinan cabang Muhammad Cilengsi yang mengontrol seluruh pegawai yang ada di pimpinan cabang Muhammad Cilengsi. Kemudian kita sebagai bukti transparansi kami ini di pimpinan cabang Cilengsi, kami memiliki sistem akuntansi. Sistem akuntansi ini kami sudah menggunakan sistem akuntansi perusahaan, ya, yaitu Accurate Accounting System. Yang kita ketahui bahwa Accurate Accounting System ini memang sebuah sistem akuntansi yang dipakai oleh perusahaan atau holding, ya, holding. Tapi kami pakai ini dalam rangka melaporkan kondisi keuangan pimpinan cabang Cilengsi, baik pemasukan, pengeluaran, yang kemudian kita bisa mengambil kebijakan langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat kondisi keuangan. Ini amal usaha baru kami, ini baru selesai di bulan bulan yang lalu lah, di tahun 2020 ini baru selesai. Kita punya lokasi di kampus saya, kampus baru. Ini bukti kami bahwa pimpinan cabang Cilengsi mengembangkan. Tadinya kami hanya punya kampus 4, hari ini kita sudah punya kampus 5. Ini di tanah seluas 1 hektar, ya, dibeli ketika kami baru menjabat menjadi pimpinan cabang. Hasil musjab, tahfiz musjab menyampaikan harus membeli tanah seluas 1 hektar. Alhamdulillah kami baru selesai dilantik, kemudian kita langsung membeli tanah dan hari ini sudah terbangun untuk SMK berbasis MBS, ya. Ini kurang lebih hampir habis sekitar 8 miliar kemarin pas pandemi. Karena ini juga dapat bantuan dari Timur Tengah, kami dapat bantuan 1,2 miliar, tapi dalam proses bangunnya kami habis sampai sekitar 8 miliar untuk bangun kampus ini. Ini memang dibuat agak megah, masjidnya pun sangat luas, sekitar luasnya 20 kali 25 persegi, 20 kali 25, sangat luas. Ini mohon doa restunya dari wujud kami untuk mengembangkan. Kami sedang membuat proposal kami terkait dengan Universitas Muhammadiyah Cilengsi. Ini sudah sampai ke L2 Dikti, jadi Bandung. Mohon doanya ini segera terwujud. Ini pengantar terkait dengan strategi pengembangan amal usaha di pimpinan cabang Muhammad Cilengsi. Terkait dengan sistem tadi, mungkin saya akan menyampaikan sedikit bagaimana kami mengelola keuangan di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi, sehingga keuangan kami itu bisa terlihat dan transparansi, bisa diketahui oleh seluruh amal usaha Muhammadiyah. Dan amal usaha di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi itu bisa melaporkan kondisi uangnya real time, ya. Jadi kalau hari ini misalkan kami pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi pengen tahu kondisi keuangan SMK Muhammadiyah 1, itu secara sendiri kami bisa melihat kondisi keuangannya, bagaimana pemasukan dan pengeluarannya. Nah, inilah yang kami lakukan di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Saya izin share lagi. Bentar, Bapak. Bentar, Bapak. Saya lagi cek WA dulu. Ini saya akan melihatkan bagaimana kami mengelola keuangan di pimpinan cabang Muhammad Cilengsi. Karena ini adalah bagian bagaimana kami mengelola dan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Karena kondisi keuangan itu sangat menentukan kebijakan kami pimpinan cabang Muhammad Cilengsi untuk mengembangkan atau berhenti mengembangkan amal usaha di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi.
Kelihatan Bapak Ibu sekalian? Kelihatan? Kelihatan ya Pak? Kelihatan, kelihatan. Ya, ini contoh satu sistem di kami. Ini namanya accounting system bagi orang yang ekonomi mungkin sudah paham. Ini kami laporan keuangannya sudah menggunakan standar keuangan perusahaan. Jadi ini akan mengontrol keuangan terkait dengan pemasukan dan pengeluaran di unit sekolah atau unit amal usaha, dan ini juga bisa dikontrol bagaimana kondisi keuangan Muhammadiyah Cilengsi secara keseluruhan. Jadi ini persoalan yang yang sangat pelik di Muhammadiyah kalau keuangan itu tidak bisa diurus dengan baik. Nah, ini salah satu kunci sukses kami, bagaimana kami mengelola keuangan di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi, sehingga unit pun akan percaya dengan PCM, PCM pun percaya dengan amal usaha karena secara keuangan bisa dipertanggungjawabkan. Ini bukti transparansi kami di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Ini satu dari beberapa aplikasi yang kami kembangkan di pimpinan cabang Cilengsi untuk transparansi keuangan. Ini contoh kami mengelola keuangan, saya akan melihat kondisi keuangan di unit ya, kondisi keuangan di unit. Ini online Bapak Ibu sekalian, jadi saya bisa, walaupun saya di Purwokerto, saya bisa melihat kondisi keuangan di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Misalkan nih, saya akan coba lihat keuangan di 2020 ya, setahun. Ini saya akan lihat per unit. Misalkan di kami itu ada SD Muhammadiyah 1, kemudian ada SD Muhammadiyah 2, kemudian ada SD Muhammadiyah 4, 3 SD Muhammadiyah 4. Nah, kita akan melihat kondisi keuangan. Jadi sekali lagi laporan keuangan ini menjadi kunci sukses ya. Kita membangun amal usaha dan pertahankan amal usaha. Kenapa? Karena kalau kita sudah tidak transparansi dalam pengelolaan keuangan, itu akan menjadi fitnah sana sini dan kemudian merusak kelancaran kita di dalam berorganisasi, termasuk dalam mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Mohon maaf loadingnya agak lama. Kelihatan Pak ya? Nah, ini kami menggunakan Accurate Accounting System. Kami hari ini akan mencoba melihat keuangan SD Muhammadiyah 1, SD Muhammadiyah 2, SD Muhammadiyah 3, SD Muhammadiyah 4, di tahun 2019-2020. Nah, karena 2020-2021 belum selesai ya. Nah, contoh begini, ini saya bisa melihat kondisi keuangan sekolah ini, SPP misalkan, SD Muhammadiyah 1 itu pendapatannya dalam setahun itu 1,5 miliar. SD2 ini dalam pandemi ya. SD2 1,1 miliar. SD3 5,9. SD Muhammadiyah 4 91 juta. Ini SD Muhammadiyah 3 dan SD Muhammadiyah 4 adalah sekolah baru. Tapi sekolah baru ini tetap bisa berjalan dengan baik. Mereka tidak kesulitan untuk operasional karena di kami adalah sistem tersentral. Nah, ini laporan keuangan di pimpinan cabang Cilengsi ketika kita melihat per departemen atau per unit amal usaha. Jadi kita melihat pendapatan SD Muhammadiyah 1 setahun itu berapa, SD Muhammadiyah 2 itu berapa, SD Muhammadiyah 3 itu berapa, SD Muhammadiyah 4 itu berapa. Ini sekolah yang pendapatnya kecil-kecil ini memang sekolah-sekolah baru. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi ini pendapatannya dalam setahun. Nah, ini juga bisa dilihat pengeluarannya dalam setahun. Nah, pengeluarannya dalam setahun. Nah, ini pengeluarannya setahun, SD Muhammadiyah 1 2,5, pendapatnya tadi 2,7 kalau salah, 2,6 lebih. Masih ada pendapatan operasional itu, masih ada sisa lah, saldo itu sekitar 654 juta, SD 2 603 juta, SD 3 ada 177 juta, SD 4 190 juta. Ini 190 juta karena SD-nya baru. Nah, ini tetap bisa operasional kalau memang tersubsidi oleh sekolah-sekolah yang kaya lah ya, yang surplus itu ya, di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Nah, ini kita bisa lihat ini. Jadi
Ini tidak hanya SD, tapi SMK pun bisa dilihat, majelis pun bisa dilihat, ortom pun bisa dilihat terkait dengan pendapatan dan pengeluaran mereka gitu ya. Ini contoh unit ya. Kita coba akan lihat kondisi keuangan PCM ya. Jadi dari unit itu kemudian dikumpulkan SMK 1, SD Muhammadiyah 1, SMA, klinik, kemudian sekolah tinggi, itu jadi satu menjadi pendapatan pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Maka kita akan lihat di sini. Jadi dalam, misalkan saya ingin lihat 19 ya, 2019, kemudian 2020. Ini setahun. Ini kita melihat pendapatan keseluruhan pimpinan cabang Muhammadiyah dari seluruh unit yang ada. Kalau tadi saya akan ambil sampel dari salah satu unit atau beberapa unit. Ini jadi pendapatan SPP saja dari semua amal usaha di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi itu 11 miliar ya, dari pendapatan SPP saja dari seluruh sekolah ya, dari seluruh sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Ini kalau nggak salah sampai SMK, SMA ya. Tapi STM mudah-mudahan udah masuk di situ. Nah, ini bisa dilihat apa saja pendapatan dari seluruh sekolah, ada asuransi, ada rapot, ada praktek, kartu pelajar, SP3, uang AC, majalah, kemudian bos provinsi, bos daerah, uang SKS, berarti STM sudah masuk. Kemudian uang kuliah, uang gedung, kemudian ada majalah, ada BOP. Ini pendapatan, semua pendapatan yang didapat oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi dari seluruh amal usaha yang ada di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Tahun 2019-2020 pendapatan pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi kotor 42 miliar, 4 sekian, 42 miliar. Nah, pengeluarannya bagaimana? Berapa pengeluarannya? Tadi pemasukannya 4,2 miliar. Ini pengeluarannya 37 miliar. Nah, 37 miliar. Ini masih ada pendapatan sekitar 4 miliar. Nah, jadi ini kondisi keuangan inilah yang kemudian kami bisa mengambil kebijakan mau kemanakan uang yang 4 miliar ini. Maka ketika kita sudah punya pendapatan seperti ini, kita bisa mengambil kebijakan. Kita beli tanah, kita bisa mengembangkan kampus, kemudian kita bisa mendirikan amal usaha yang lain dengan modal yang 4 miliar ini. Atau bisa saja untuk renovasi, perbaikan, dan sebagainya. Tapi biasanya kalau 4 miliar ini sisa dari pendapatan kita digunakan untuk investasi ya, investasi baik gedung ataupun beli tanah di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Ini salah satu yang kemudian kami yakini bahwa dengan manajemen keuangan yang transparan, yang bisa akuntabel, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, ini yang menyebabkan pimpinan cabang Cilengsi bisa berjalan dengan baik. Kemudian ini satu ya, keuangan yang lainnya ada juga, bentar. Saya coba akan melihatkan yang ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sistem keuangan di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Ini namanya RAPBS ya, RAPBM dan RAPBS. Jadi sekarang pengajuan unit amal usaha itu tidak lagi manual, tetapi sudah tersistem. Sehingga unit itu bisa mengetahui anggaran dia dalam 1 tahun itu apa saja. Dan tinggal berapa kalau kemudian dalam setiap pekan dia ngambil untuk aktivitas mereka. Misalkan mereka akan mengambil uang untuk dinas keluar gitu, ada dinas, perjalanan dinas. Dalam setahun perjalanan dinas itu uangnya berapa? Mereka diambil setiap kali perjalanan dinas dan nanti akan lihat sisanya tinggal berapa. Nah, jadi mereka dimudahkan dengan sistem, misalkan ini ya, saya akan melihatkan sistem e-budgeting ini.
Oh, error ya. Baik. Ini contoh, kelihatan Bapak Ibu sekalian? Kelihatan ya? Kelihatan Ustaz. Kelihatan. Ini contohnya. Ini satu sistem di pimpinan cabang seleksi bagaimana agar unit-unit amal usaha bisa mengontrol keuangan dirinya dan bisa mengetahui budget yang harus ia gunakan dalam setahun. Ini hari ini sampai hari ini ada 110 pengajuan dari unit. Jadi ada 110 yang mengajukan dari unit mana saja, ini bisa kelihatan. Misalkan ada dari Majelis Pendidikan Kader, kemudian ada dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, ada dari Majelis Dasar dan Menengah, masih banyak ini. Nah, kemudian yang dalam proses, misalkan saya akan melihat yang dalam proses. Dalam proses itu sudah di akunting, kemudian ada sudah di bendahara, ada juga di kami di ketua. Nah, misalkan nih pendidikan dasar dan menengah itu mengajukan konsumsi rapat penentuan libur misalkan. Ini ada rapat di Majelis Dasmen. Ini posisi keuangannya sudah di bendahara nih. Kalau di bendahara nanti bendahara nge-proof nih, kita cek dulu di keuangannya apakah ada anggarannya. Kemudian kalau sudah oke dia akan di-proof ya, tinggal dicek, diklik ya di-proof. Kemudian tinggal pindah ke saya, ke ketua. Jadi kalau saya sudah proof maka amal usaha yang mengajukan itu tinggal ngambil di kasir. Tinggal ambil di kasir. Lalu saya akan melihat kondisi keuangan yang sudah sampai ke saya. Nah, misal ini ada pengajuan di SMK Muhammadiyah 1, mengajukan kegiatan ekstrakurikuler futsal bulan November bulan November. Ini saya tinggal proof aja di sini. Klik, maka besok kepala sekolah atau keuangan di sekolah datang ke kasir pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi untuk mengambil gitu ya. Ini belum saya ACC ini. Pelatih eskul. Ini belum saya ACC karena memang saya tolak ini, kemungkinan saya tolak. Kenapa? Karena eskul itu kami akan mulai di bulan Januari. Jadi jangan ada eskul karena masih pandemi, jadi kami sudah sepakat bahwa eskul itu akan dimulai di bulan Januari, sehingga nanti saya mungkin akan reject. Kalaupun tidak reject, mungkin saya akan konfirmasi nanti dikeluarkan di bulan Januari, karena anggarannya hanya bisa dikeluarkan di bulan Januari. Ini contoh, yang lainnya sudah saya approve nih. Jadi ini bisa dilihat dalam setahun itu, misalkan saya lihat transaksi, SD Muhammadiyah 1 apa saja sih anggarannya dalam setahun, ini bisa dilihat. Untuk gaji guru, gawe 1,9 miliar, untuk ATK itu 9 juta dalam setahun, untuk pelatihan guru 57 juta per tahun, biaya operasional kebersihan 16 juta per tahun, pengadaan dan perbaikan sarana prasarana 33 juta per tahun. Kemudian ini hanya perbaikan sifatnya ya. Kemudian biaya transportasi rapat 3 juta, konsumsi rumah tangga 14 juta, subsidi pensiun guru dan karyawan ini ada 1 juta, 1,3 juta. Nah, ini jadi sekolah tahu mana program dia dalam 1 tahun dan anggaran budget dia dalam 1 tahun. Ini yang kemudian kami yakini bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah dengan sistem keuangan seperti ini bisa mengembangkan amal usaha di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Karena kata kuncinya itu adalah di transparansi terkait dengan keuangan. Baik, barangkali itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Nanti kita atau saya tambahkan lagi sedikit ya. Silakan Pak, masih ada waktu. Masih ada waktu ya, saya tambahkan lagi sedikit. Cukup.
Sebentar. Nah. Baik, Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan materi saya hari ini, Bapak bisa download di muhammadiyahjelengsi.org. Ini banyak sekali materi-materi di sini ya. Materi-materi di sini, ini bisa Bapak klik di sini. Ini ada sejarah PCM Jelengsi, struktur PCM, manajemen sentral Jelengsi, slide PCM Jelengsi, video profil, kegiatan materi program unggulan pimpinan cabang Muhammad Jelengsi, termasuk materi yang saya sampaikan hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kami yakini bahwa manajemen sentralisasi pimpinan cabang Muhammad Jelengsi itu adalah salah satu manajemen yang kami anggap dapat mampu mempercepat pengembangan amal usaha Muhammadiyah. Bedanya begini Bapak Ibu sekalian, ketika ada amal usaha di suatu cabang ataupun daerah, ataupun mungkin bahkan pusat gitu ya, ketika tidak tersentral, maka dia hanya berpikir untuk mengembangkan amal usahanya sendiri. Jadi misalnya begini, SMK Muhammadiyah 1, ketika dia otonom, tidak dikelola secara langsung oleh PCM, artinya tidak all out diurus oleh PCM-nya, diserahkan kepada kepala sekolahnya, maka dia hanya berpikir mengembangkan sekolahnya sendiri, tidak berpikir bagaimana ketika dia berada di SMK Muhammadiyah 1, tidak berpikir untuk melahirkan SMK Muhammadiyah 2. Tidak berpikir melahirkan SMK Muhammadiyah 2, tapi dia berpikir bagaimana mengembangkan, memikirkan SMK dia sendiri. Gitu. Ini kalau terjadi otonomi. Tapi kalau di posisinya adalah manajemen sentralisasi, maka ketika dimanage betul oleh pimpinan cabangnya atau persyarikatannya, maka bisa melahirkan yang SMK 1 itu bisa melahirkan SMK 2. Kenapa? Karena keuangannya ada di pimpinan cabang Muhammadiyah Jelengsi. SMK 1 dan SMK 2 bisa melahirkan SMK 3. SMK 1 dan SMK 2, SMK 3 bisa melahirkan SMA. Begitu juga seterusnya, bisa melahirkan SMP, bisa melahirkan SD gitu ya. Itu kalau dimanage dengan baik oleh persyarikatan. Tapi kalau tidak dimanage oleh persyarikatan, mereka serahkan penuh kepada amal usahanya, maka amal usaha itu hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tidak berpikir untuk membangun amal usaha yang lain. Nah, jadi ini juga menjadi salah satu solusi barangkali Bapak Ibu di persyarikatan bahwa sudah saatnya sinergi generasi muda dan ya kalau kami menyebutnya generasi X dan generasi milenial ya, agar mereka bisa bersinergi membangun amal usaha karena mungkin di beberapa daerah ataupun cabang barangkali hampir tidak ada anak muda yang terlibat. Gitu. Kemarin sempat diskusi bagaimana saya kedatangan tamu dari sebuah PCM di Jakarta, di Bogor ya, masuk Jakarta ya, Depok. Dia mengatakan, Pak, kami nggak ada kader gitu ya, nggak ada kader gitu. Ternyata persoalan kader itu bisa selesai ketika kita paham amal usaha yang bisa mencetak kader itu amal usaha apa. Amal usaha yang bisa mencetak kader benar-benar kader ya. Kalau karyawan agak susah menjadi kader. Karena dan bisa menjadi kader kalau kemudian dipaksa diikat. Pendidikan. Ya, yang bisa pendidikan itu di jenjang apa kira-kira yang bisa mencetak kader? Perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi IMM ya. Ya, tapi menurut saya yang bisa mencetak kader itu adalah SMA dan SMK. Kader-kader potensial yang mereka benar-benar dididik dari dasar. Ketika mereka IPM, ya IPM SMP itu belum bisa terlibat di PCM. Tapi IPM yang ada di SMK dan SMK, ketika mereka sudah usianya dewasa, mereka akan terlibat di pemuda. Dan ketika masih udah di pemuda, mereka akan terlibat di PCM. Bahkan ada yang sudah mereka ketika di PC IPM, mereka sudah masuk di struktur PCM, walaupun hanya anggota majelis. Jadi kemarin yang datang ke kami, yang mengatakan bahwa kami benar-benar nggak punya kader. Kenapa? Emang nggak ada amal usaha di sana? Ada sekolah gitu. Sekolah apa? SD dan SMP. Wah susah itu kalau mencari karir di SD dan SMP. Kenapa? Ya setelah lulus SD lepas, lulus SMP lepas. Tapi kalau ada SMA dan SMK, mereka akan terlibat bisa menjadi ketua, menjadi pengurus IPM. Kemudian ketika menjadi pengurus IPM, kelas 3 itu sudah masuk pada struktur PC IPM.
kalau mereka sudah masuk di struktur PCIPM, sudah mulai terlibat di PCM, walaupun hanya sebagai anggota majelis. Ini yang kami lakukan di pimpinan cabang Muhammad Jelensi. Apakah perguruan tinggi bisa? Bisa. Perguruan tinggi bisa, cuman kaderisasinya kalau dia akan lebih kuat ketika IMM-nya berasal dari IPM. Tapi mohon maaf kalau IMM-nya ya mungkin kalau di perguruan tingginya memang bagus ya mengelolanya, bisa menjadi kader. Kader-kader yang memang diimpikan oleh Muhammadiyah ya, ideologinya gitu ya, itu bisa benar-benar bisa dirasakan. Tapi IMM akan lebih kuat lagi ideologinya ketika mereka berangkat dari IPM. Ketika jadi pelajar, kemudian dia kuliah, dikuliah menjadi IMM. Banyak persoalan di kader ini, setelah analisis bahwa ternyata banyak PCM, PDM ketika mereka krisis kader karena memang tidak ada SMA dan SMA-nya. Dan alhamdulillah hari ini pimpinan cabang Majelensi kita punya SMK ada 4, SMA ada 1. Sehingga distribusi kadernya sangat banyak. Jadi kaderisasinya sangat banyak. Alhamdulillah sekarang semakin banyak karena memang SMK dan SMA-nya banyak. Potensi kaderisasi berjalan itu akan lebih memungkinkan dibandingkan dengan amal usaha yang pendidikannya hanya SD dan SMP. Ini analisis saya ya. Karena di beberapa PCM yang berkunjung kami ketika berdiskusi terkait dengan kader, mereka kekurangan kader, ternyata mereka memang amal usahanya hanya tingkat SD dan SMP. Ini di daerah-daerah tertentu ya. Ketika kami datang ke Sleman kemarin, ternyata mereka tidak krisis kader karena memang grassroots-nya sudah Muhammadiyah. Grassroots-nya sudah Muhammadiyah. Tapi di tempat-tempat lain seperti perkotaan dan sebagainya yang grassroots-nya bukan Muhammadiyah, potensi mencetak kader itu ada di SMA dan SMK. Karena potensi IPM yang jenjang kaderisasinya bagus bisa masuk ke pemuda, kemudian bisa masuk ke Muhammadiyah. Bahkan di PCIPM pun mereka sudah bisa masuk di struktur pimpinan cabang Muhammad Jelensi walaupun hanya sebagai anggota majelis. Jadi keterlibatan angkatan muda hari ini sudah mulai dipikirkan lah untuk kita, karena banyak orang tua yang kemudian galau, kemudian nggak mau melepas amal usaha, nggak mau melepas pimpinannya, bahkan tetap pengen jadi pimpinan karena nggak punya kader atau khawatir kadernya tidak bisa melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh pimpinan Muhammadiyah. Dan ini visi kami sebenarnya ya. Ini visi kami, saya ingin menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah terbaik di Indonesia. Memang kita harus ngimpi Bapak Ibu sekalian, kita harus ngimpi. Dan ngimpi itu harus memang setinggi mungkin ya. Ini berawal dari ketika kami mengikuti LPCR Expo di Babat Lamongan. Jadi luar biasa, Babat Lamongan itu memiliki perumahan Muhammadiyah. Ya, kemudian itu yang nomor 1 waktu itu, kemudian yang nomor 2 itu Banjarmasin. Banjarmasin itu punya masjid, ketika sholat jamaah itu tidak hanya hari Jumat, sholat jamaahnya bisa sampai 2.000, 1.500 sekali sholat gitu ya. Jadi dalam sholat 5 waktu itu sehari itu tidak hanya sholat Jumat, tapi di sholat biasa zuhur asar itu bisa 1.500 sampai 2.000 jamaah. Itu di Banjarmasin, itu luar biasa lah. Dan saya ngiri dengan itu sehingga kami pengen menjadi yang terbaik, dan bagaimana untuk menjadi yang terbaik ya paling tidak seperti mereka itu. Dan alhamdulillah hari ini jamaah pimpinan cabang Muhammad Jelensi walaupun tidak bisa sampai 1.000 ya 500 pun berat gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah sampai di angka 300-an lebih sedikit lah jamaah di pimpinan cabang Muhammad Jelensi ketika kami melaksanakan pengajian. Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa kami manajemen sentralisasi Bapak Ibu sekalian? Ini menjadi pedoman kami, ayat Al-Quran, kala yakuna dzulatan baina ahliya minkum. Jadi ketika tidak dimanage dengan baik oleh persyarikatan dan itu diserahkan kepada, sekali lagi, serahkan kepada amal usaha masing-masing, itu cenderung mereka mengembangkan amal usahanya masing-masing, tidak mau melahirkan amal usaha yang baru. Nah, di kami, di-share, ada namanya subsidi silang, gitu ya. Subsidi silang, sehingga sekolah-sekolah baru pun itu bisa operasional dari sharing dari sekolah-sekolah yang mapan. Seperti tadi SD Muhammadiyah 3 dan SD Muhammadiyah 4, itu kemarin SD Muhammadiyah 4 sekolah baru bisa membangun
2 lantai, kemudian 6 kelas, itu kurang lebih 2 miliar. Itu subsidi dari mana? Subsidi silang dari SMK 1, dari SMA, dari SD 1, gitu ya. Sehingga bisa membangun. Yang 4 miliar tadi bisa beli tanah, gitu ya. Dari mana? Ya dari sisa hasil yang memang didapatkan dari sekolah-sekolah yang memang mereka surplus, gitu ya. Atau sisa yang 4 miliar itu bisa untuk membangun gedung baru dan sebagainya. Itu dari mana? Itu dari kami hasil sentralisasi di pimpinan cabang Muhammad Zelengsi. Jadi yang kaya itu mensubsidi yang lemah, gitu ya, yang lemah. Termasuk TK-TK. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, TK-TK ya kalau TK-nya hanya 20 siswa, 15 siswa, itu untuk operasional aja berat, gitu. Bahkan untuk gaji guru mungkin agak berat. Terjadi di kami ketika ada SMK, SMA, SD gajinya sebelum sentral ya, gajinya mungkin di atas 2 juta, ada TK yang gajinya hanya 200.000 per bulan. Dan mungkin hanya dapat uang sabun saja per bulan. Tapi setelah sentralisasi, mereka mendapatkan gaji yang sama, walaupun muridnya di TK itu hanya 3, tapi mereka mendapatkan gaji yang sama ketika mereka sama-sama S1, maka guru TK yang S1 akan mendapatkan sama gajinya dengan guru SD yang S1, guru SMK yang S1. Nah, yang bedakan itu adalah tunjangan saja, semakin banyak siswanya maka tunjangannya akan semakin besar. Tapi gaji pokoknya sama. Ketika S1 1,2 juta atau 1 juta per bulan gaji pokoknya, maka TK yang siswanya hanya 1 pun itu akan mendapat gaji yang sama. Itulah yang kemudian ini manfaat dari sentralisasi. Kemudian ya ini beberapa aja yang kami jadikan dasar. Jadi dengan sentralisasi Bapak Ibu sekalian itu ini meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan, kemudian membiayai kegiatan perserikatan cabang, ranting, dan orkom. Jadi yang terjadi ketika sentralisasi Bapak Ibu sekalian, itu kalau belum sentral ya Bapak Ibu sekalian, pasti Bapak Ibu di perserikatan ketika mengadakan acara, pasti datang ke Amal Usaha minta bantuan untuk acara tersebut. Tapi sudah sentralisasi Bapak Ibu sekalian, posisinya terbalik. Sekolahlah yang mengajukan kepada pimpinan perserikatan untuk kegiatan sekolah yang dibuat dalam bentuk RAPBS ataupun RAPBM. Kemudian diplenokan oleh pimpinan cabang Zelengsi, kemudian itu digunakan untuk amal sekolah masing-masing. Tapi kalau belum tersentral Bapak Ibu sekalian, pastilah gitu ya. Pastilah saya bisa memastikan bahwa PCM atau perserikatan ingin melaksanakan amal usaha, pasti dia akan bikin proposal mengajukan kepada sekolah-sekolah di bawahnya atau amal usaha yang ada di bawahnya. Padahal sekolah-sekolah itu adalah milik Perserikatan Muhammadiyah. Nah, di kami tidak. Mereka lah yang mengajukan proposal kepada pimpinan cabang Muhammad Zelengsi, karena pimpinan cabang Muhammad Zelengsi sudah menggunakan sistem sentralisasi bahwa seluruh amal usaha benar-benar di bawah naungan perserikatan, dikelola penuh oleh perserikatan. Kemudian kalau sudah tersentralisasi Bapak Ibu sekalian, itu akan meningkatkan performa keuangan perserikatan pada pihak ketiga perbankan. Jadi ini tidak dinafikan ya Bapak Ibu sekalian bahwa dalam kondisi saat sekarang ini nggak mungkin kita mengembangkan amal usaha tanpa melibatkan pihak ketiga atau perbankan. Maka akan memungkinkan kita akan mendapatkan pembiayaan dari perbankan kalau performa keuangan kita itu bagus. Kalau performa keuangan kita bagus. Nah, bisa dilihat dari mana performa keuangan kita. Perlu saya sampaikan, kalau SMK 1 saja yang mengajukan ke perbankan, jaminannya SMK Muhammadiyah 1 dengan cash flow keuangan SMK Muhammadiyah 1, maka perbankan akan sulit memberikan pembiayaan. Tapi kalau kemudian PCM-nya yang mengajukan pembiayaan ke perbankan, dari cash flow keuangan dari seluruh amal usaha yang ada di amal usaha pimpinan cabang Muhammad Zelengsi, maka cash flow-nya akan semakin besar dan itu akan memudahkan mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Nah, yang ketiga, ini penting ya. Jadi dengan sentralisasi ini, jadi makanya sentralisasi ini adalah cara cepat kita mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Jadi salah satunya manfaatnya itu adalah kita akan memiliki cash flow keuangan yang sangat besar karena keuangannya tersentral. Ya tadi saya sampaikan kalau kita melaporkan atau mengajukan pembiayaan perbankan dengan kondisi keuangan pimpinan cabang Muhammad Zelengsi dari laporan per tahun itu sekitar 42 miliar,
itu kan besar, dengan sisa atau saldo 4 miliar itu sangat besar. Itu akan memungkinkan keyakinan perbankan untuk memberikan pembiayaan kepada diri kita. Nah, inilah yang kemudian memudahkan CILENSI tetap bisa berkembang, karena memang pihak ketiga pun support kita karena kita performa keuangannya bagus. Nah, dengan sentralisasi akan membuka unit baru, usaha baru dan mengembangkannya. Ini yang kita akui betul ya. Ya tadi dengan sisa uang 4 miliar itu bisa beli tanah, bisa bikin unit amal usaha baru gitu ya. Misalkan kami punya retail, kami punya tadi punya konveksi, itu dari pengembangan dari performa keuangan ya dari hasil sentralisasi itulah yang kemudian kita bisa mengambil kebijakan ketika melihat keuangan apa yang harus kita kembangkan setelah melihat kondisi keuangan. Kemudian memudahkan kontrol dan pengawasan, tadi sekolah juga bisa melihat keuangannya, pimpinan cabang juga bisa melihat keuangannya, kita pengen lihat keuangan unit-unit juga bisa secara langsung juga bisa melihat gitu ya. Ini kontrolnya gampang. Kemudian meningkatkan kualitas SDM yang tersentral, sistematis dan efektif efisien. Ini ya manfaat-manfaat lain dari sentralisasi. Ya, di kami sudah ada 7 sentralisasi, ada sentralisasi di bidang manajemen, sentralisasi di bidang keuangan, sentralisasi di bidang sumber daya manusia, sentralisasi di bidang perencanaan dan audit. Saya sampaikan singkat saja. Sentralisasi di bidang manajemen kepemimpinan, kita selalu mewanti-wanti kepada unit amal usaha bahwa amal usaha yang mereka hari ini pimpin itu adalah milik Perserikatan Muhammadiyah. Ya, milik Perserikatan Muhammadiyah. Posisi mereka itu, ini contoh di sini ya. Kami yakini bahwa mereka Muhammadiyah adalah pemilik, majelis adalah penyelenggara, sekolah unit usaha adalah pelaksana. Jadi kebijakannya karena mereka adalah pelaksana dan Muhammadiyah adalah pemilik, jadi mereka melaksanakan apa yang diinginkan pemilik. Melaksanakan apa yang diinginkan pemilik. Contoh dalam menentukan target jumlah siswa jadi sekolah, ya. Itu yang menentukan berapa jumlah siswa tahun ini, itu yang menentukan adalah PCM. Misalkan SMK 1 tahun ini harus 300 siswa. Itu yang menargetkan itu PCM. Jadi bukan sekolahnya yang menentukan saya harus sekian enggak, tapi PCM menentukan. Berapa SPP-nya itu PCM. Berapa UAS UTS itu PCM. Berapa ujian akhir itu PCM. Berapa SP3 itu PCM. Nah, ini di kami seperti itu. Jadi mereka posnya hanya sebagai pelaksana, pemiliknya adalah PCM, penyelenggaranya adalah Majelis Hidasmen. Kemudian di bidang keuangan perlu kami ketahui bahwa dan perlu kami sampaikan di pimpinan cabang Muhammadiyah CILENSI, bendahara itu hanya ada satu. Jadi tidak ada bendahara majelis, tidak ada bendahara sekolah. Bendahara sekolah itu sifatnya hanya sebagai laporan ke dinas saja bahwa ada bendahara sekolah. Tapi keuangan semuanya tersentral, bendaharanya ada satu, yaitu bendahara pimpinan cabang Muhammadiyah CILENSI, yang di bawah bendahara itu ada audit. Audit saja kita punya 5, kepala audit dan staf audit. Kemudian kita punya manajer keuangan, itu yang mengontrol keuangan PCM CILENSI, kapan harus bayar utang, mana dulu yang harus dikeluarkan, mana yang harus ditahan, yang melaporkan kondisi keuangan kita harus pinjam di bank, kita harus, nah itu manajer keuangan. Kemudian ada accounting, yang tadi bisa mencatat keuangan pimpinan cabang CILENSI baik pemasukan maupun pengeluaran. Kemudian ada kasir yang berfungsinya untuk mengeluarkan keuangan. Itu jadi di bawah bendahara itu, di bawah bendahara pimpinan cabang Muhammadiyah CILENSI itu ada manajer keuangan, ada audit, kemudian ada accounting, kemudian ada kasir, kemudian ada purchasing. Di seluruh kebutuhan amal usaha yang membeli itu adalah bagian purchasing di pimpinan cabang Muhammadiyah CILENSI. Jadi kepala sekolah kalau mau belanja laptop, komputer, tidak kepala sekolahnya yang berangkat, tetapi tinggal minta saja ke pimpinan cabang CILENSI, nanti yang membelanjakan adalah bagian purchasing di pimpinan cabang Muhammadiyah CILENSI. Di bidang SDM, Bapak Ibu sekalian, seluruh pegawai yang ada di pimpinan cabang Muhammadiyah CILENSI, di SMK 1, SD Muhammadiyah 1, klinik, di sekolah tinggi, itu semuanya adalah pegawai Muhammadiyah. Pegawai Muhammadiyah yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan Muhammadiyah. Ditempatkan di unit SMK 1, SMK 2, dan sebagainya. Semuanya itu adalah pegawai Muhammadiyah. Bukan pegawai SMK 1, bukan pegawai SD Muhammadiyah 1, bukan pegawai sekolah tinggi, bukan pegawai klinik, tapi pegawai Muhammadiyah.
sehingga mereka harus sami'na wa ata'na dengan Muhammadiyah karena secara kepegawaian mereka di bawah pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi, yang kemudian secara organisasi, secara struktural di bawah kepala SDM. Kita punya SDM. Kalau dulu namanya Direktur SDM, sekarang namanya Kepala SD. Di pimpinan cabang punya Kepala SDM, itu yang mengatur seluruh kepegawaian di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, kita diskusi barangkali lebih banyak. Masih banyak kalau mau disampaikan ini sangat banyak sekali. Nggak Baik, cukup satu monggo. malam nih Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Nasihin yang telah menyampaikan paparannya begitu gamblang, ya, begitu bagus sekali. Dari paparan yang telah disampaikan tadi, kami mencatat beberapa hal, terutama awal dimulainya amal usaha dari PCM Cilengsi. Bukan main kalau kita lihat itu keikhlasan dari para pimpinan cabang sebelumnya. Mereka membangun TK dengan meminjamkan rumah. Modalnya dengan meminjamkan rumah. Kemudian juga membangun SMK dengan meminjamkan lahan. Ini sangat luar biasa pengorbanan dari para pimpinan-pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi sebelumnya. Dengan tekad keikhlasan, pengorbanan, dan dakwah. Jadi ini sesuatu yang sangat memberikan pelajaran buat kita para pengelola atau para pimpinan Muhammadiyah di cabang-cabang yang lain. Kemudian saya juga mencatat ada beberapa hal dalam membangun Muhammadiyah. Yang pertama, membangun jaringan. Ini juga sangat berperan sekali. Yang diterapkan adalah dengan membangun jaringan, dan yang kedua melakukan sinergi secara kolektif kolegial, dan ini memang salah satu yang kita lakukan di perserikatan, ya, saya kira secara kolektif kolegial. Kemudian yang kita paling menarik adalah sistem manajemen yang dibangun di PCM Cilengsi, yaitu sistem manajemen sentralisasi. Sehingga dengan adanya sistem sentralisasi ini adalah merupakan strategi mempercepat pengembangan AUM Muhammadiyah. Ya, ini betul sekali dengan adanya sentralisasi sehingga pimpinan cabang akan mempermudah untuk melakukan kontrol-kontrol terhadap baik penerimaan ataupun pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan di AUM-AUM yang ada di bawah PCM Cilengsi. Dan salah satu modal yang disampaikan tadi adalah adanya transparansi. Ya, ini transparansi ini adalah juga satu modal yang paling berharga sehingga akan membuat kepercayaan terutama kepada anggota perserikatan, sehingga kita akan berlomba-lomba untuk memajukan perserikatan kita. Begitu juga dengan SDM, ya. Sehingga dari sentralisasi tadi, PCM Muhammadiyah Cilengsi sudah membangun sistem akuntansi yang menggunakan sistem accurate system, ya, accounting system. Ini accurate ini saya juga dulu pernah memakai ini waktu masih kerja. Ini juga memang cukup bagus sehingga kita bisa melihat semua departemen-departemen atau pos-pos biaya yang ingin kita analisa bisa kita lihat dari laporan ini. Saya kira dari paparan yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, ini sangat membuat pengetahuan buat kita semua
untuk membangun perserikatan kita masing-masing. Nah, dengan selesainya paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, maka barangkali kita akan lanjutkan dengan sisa waktu untuk tanya jawab ya Pak ya. Iya ya Pak. Silakan Pak. Sementara saya mencatat Pak dari chat ini ada 3 pertanyaan Pak. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Rohim Safin. Ya. Dengan sistem yang luar biasa itu, apakah dalam pemberian gaji pegawai atau keuangan karyawan Muhammadiyah sudah dengan dasar atau aturan sejenis PGPN? Nah, itu pertanyaan dari Pak Rohim. Saya bacakan langsung 3 atau bagaimana nih Pak? Satu-satu dulu ya. Satu-satu ya. Satu dulu aja. Oke, Ya. silakan Pak Ustadz. Baik Pak Rohim. Ini dari mana nih Pak Rohim nih ya? Sapen. Pak Rohim Sapen. Jauh banget. Pasti Pak Rohim bahwa kami pimpinan cabang Muhammad Jelensi punya aturan kepegawaian. Namanya aturan kepegawaian pimpinan cabang Muhammad Jelensi. Alhamdulillah kemarin di Desember pertengahan Desember kami raker dan dihadiri oleh Depnaker terkait dengan aturan kepegawaian. Ketika kami datang ke Depnaker, saya konsultasi ada nggak sih sekolah atau yayasan yang punya aturan kepegawaian. Dia menyampaikan baru Jelensi yang datang ke sini konsultasi dengan aturan kepegawaian. Dan ini menjadi persoalan yang penting bagi Muhammadiyah ya untuk mengurus SDM. Kenapa? Saya kemarin baru dapat telepon oleh salah satu pimpinan cabang Muhammadiyah di Banjarmasin 4 karena PCM-nya digugat oleh sekolah, oleh guru yang dipensiun. Ya. Ini perhatian Bapak Ibu sekalian ya. PCM-nya digugat karena standar pensiunnya tidak sesuai dengan standar Depnaker. Kemudian pensiunnya tidak ada standar gitu. Kapan dia harus pensiun gitu. Tiba-tiba ada yang usia 54 di pensiun, 60 ya pensiun. Jadi ada standar-standarnya. Alhamdulillah kami punya namanya aturan kepegawaian. Dan itu sudah tersistem Bapak Ibu sekalian, itu sudah tersistem di sistem kami namanya HRMS, Human Resource Management System. Nanti suatu saat saya presentasikan lah kalau waktunya ada ya. Jadi itu mengatur terkait dengan gaji dia, transport dia, uang makan dia, kemudian jabatan dia, termasuk share slip gaji dia gitu ya. Kami sudah tinggal dikirim kirim lewat email, mereka sudah pada punya tahu slip gaji dia. Kemudian pegawai-pegawai juga sudah bisa mengontrol kehadiran dia dalam sebulan itu dia berapa kali telat, berapa kali kemudian terlambat, kapan dia pulang cepat gitu ya. Karena di kami itu terkontrol Pak mereka itu. Jadi misalkan di aturan kepegawaian dan sistem kami mereka masuk jam 7 dan kita memberikan perpanjangan 7.11 ya, 7.11 atau 7.10 gitu ya. Karena di kami itu kalau yang datang tepat waktu dan pulang tepat waktu kami berikan reward. Jadi dulu pernah pegawai kami itu minta untuk naik gaji gitu ya, naik gaji. Kami pimpinan diskusi bagaimana naik gaji tapi tidak meningkatkan produktivitas gitu ya. Sehingga gaji itu saya alihkan menjadi tunjangan disiplin gitu ya. Karena tunjangan disiplin ini akan menghasilkan produktivitas. Apa tunjangan disiplin itu adalah bagi mereka yang datang tepat waktu, pulang tepat waktu, mereka akan mendapatkan tunjangan disiplin setiap harinya 11.500 gitu ya. Sehingga kenaikan itu akan berseimbang dengan produktivitas. Ketika mereka tidak tepat waktu ya mereka akan hilang uang 11.500 itu. Nah, kami punya aturan kepegawaian. Jadi di kami itu ada yang namanya pegawai tetap, pegawai tidak tetap, kemudian pegawai calon tetap ya. Itu kami punya aturannya. Ada pegawai kontrak, kemudian di sistem kami akan tahu usia berapa saya akan pensiun, kemudian hitung-hitungan pensiunnya. Jadi kami juga sudah tahu berapa kalau dia sekian tahun berapa pendapatan pensiunnya. Kalau pensiun dia dapat apa saja, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada tunjangan pensiun, ada pensiunnya juga gitu ya.
tabungan pensiun gitu ya. Itu di kami ada. Dan tadi Bapak Ibu sekalian, kami juga pernah dituntut di Bitnaker ya. Jadi ini menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian ya ke depan ya, bahwa kita harus memikirkan terkait dengan aturan kepegawaian itu. Yang jadi dasar kita Bapak Ibu sekalian itu bukan undang-undang Bitnaker bagi guru dan karyawan di kami ya, di kami. Aturan yang kami gunakan adalah aturan kepegawaian yang berasal dari undang-undang dosen, guru dan dosen. Guru dan dosen. Kami pernah diadukan terkait itu. Dan saya sampaikan bahwa aturan kami adalah aturan undang-undang guru dan dosen, di mana di aturan guru dan dosen itu terkait dengan gaji itu dinyatakan ya, bagi masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, gaji disesuaikan dengan kesepakatan, tidak berdasarkan dengan UMR ataupun UMK ataupun UMP. Tapi di undang-undang guru dan dosen itu menyebutkan seperti itu. Gaji bagi masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, maka gaji disesuaikan dengan kesepakatan. Nah, terus ini juga kata kunci Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ketika kita membuat aturan, gaji sesuai dengan kemampuan perserikatan. Itu jangan sampai seperti itu. Kalimat itu lengkap. Pernah dulu saya menggunakan itu, sesuai dengan kemampuan PCM, kemampuan perserikatan. Jangan. Kalau bagi karyawan yang cerdas, dia akan mengaudit kemampuannya berapa sih sebenarnya gitu. Ternyata kemampuannya bisa lebih dari gaji dia gitu. Nah, maka sesuai dengan kesepakatan saja. Nah, sesuai dengan kesepakatan. Gaji sesuai dengan kesepakatan. Jadi kami alhamdulillah Pak Rohim, kami punya aturan kepegawaian dan kami juga di samping gaji pokok ya setiap bulan mereka juga dapat tunjangan. Di samping itu juga kami punya gaji itu gaji 14 Pak Umri. Jadi gajinya itu ada gaji tunjangan hari raya dan tunjangan bonus PPDB. Bonus PPDB. Ini strategi juga nih, strategi mengembangkan malusa. Jadi ketika PPDB semua pegawai Muhammadiyah tidak hanya sekolah itu mendapatkan bonus PPDB. Ya, klinik, kemudian konveksi, kemudian mat, sanmat kita itu semuanya dapat bonus PPDB. Nah, bonusnya sesuai dengan target yang tercapai. Kalau SMK 1 itu targetnya tadi misalkan 300, maka dia mendapatkan gaji full 1 bulan. Bagi yang 80%, mereka dapatkan 80% dari target yang ditarget oleh PCM. Bagi pegawai yang lain, seperti klinik dan sebagainya, dia mendapatkan bonus akumulasi rata-rata dari semua target PCM. Sehingga apa? Sehingga ketika PPDB Bapak Ibu sekalian itu yang nyari siswa tidak hanya sekolah, tapi tukang sapu, sapam, klinik itu juga itu mempromosikan. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan bonus. Bonusnya sesuai dengan kalau yang lain selain pendidikan rata-rata dari target pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Tapi bagi sekolah sesuai dengan targetnya. Kalau 100% target tercapai, dia akan mendapatkan itu. Nah, itu bonus ya setiap bulan. Kemudian dalam setiap tahun kami mengumrohkan, kalau tahun yang lalu kita 3 pegawai, tahun ini hasil raker kemarin kita meningkatkan 1 lagi. Setiap tahun kita akan mengirimkan 4 orang untuk ibadah umroh ke Mekah. Jadi itu setiap tahun. Jadi insya Allah kami sudah punya itu Pak Rahim ya, dari Sapen. Makasih. Baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak Ustadz. Iya. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Bapak Agus Trimulyono. Sumber dana untuk AUM itu dari mana saja? Ya, kami dari unit bisnis gitu ya. Kami punya retail, kemudian kami punya konveksi, kami punya usaha air minum, kami punya unit produksi yang tadi mengerjakan bautnya PT Bukaka. Kemudian mengerjakan. Jadi kami upayakan uang yang sudah masuk ke Muhammadiyah itu jangan sampai keluar. Nah, itu prinsip nih. Jadi terbaru itu kami punya sekarang kan sekolah-sekolah belanjanya itu Siplah ya. Mungkin yang di sekolah itu ya. Oh ya Bapak Ibu sekalian Siplah ya. Jadi semua belanja sekolah itu untuk BOS itu semuanya ke Siplah. Nah, itu menjadi peluang bagi Muhammadiyah. Akhirnya PT Sanci Sinar Semesta, PC kami itu mendaftar ke Siplah. Mendaftar di Siplah dan
diterima dan semua belanja sekolah kita ke siplahnya pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Jadi SMK Muhammadiyah 1 belanja apa yang berhubungan dengan pos, ya belanjanya ke Muhammadiyah. Jadi ini bagi PCM yang punya sekolah, ya silahkan bikin siplah, daftar siplah agar nanti menjadi pendapatan bagi PCM-nya. Jadi tidak hanya pendidikan ya, tapi kami sudah punya unit-unit usaha yang kemudian itu bisa membantu operasional sekolah lah ya. Dan alhamdulillah kami juga punya percetakan digital, printing digital, ini baru ya, usaha baru di kami, dan insya Allah itu juga sudah mulai menopang jadi pendapatan lain di pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi. Itu Pak. Baik, jadi dari hulu sampai hilir Pak ya. Ya, saya usahakan tidak keluar uang. Termasuk BMT itu kami, kalau pembiayaan yang di bawah 1 miliar, BMT kita masih bisa melayani. Tapi kalau sudah di atas 1 miliar, biasanya kita harus ke perbankan. Baik, pertanyaan ketiga Pak ya. Ya. Dari Pak Irianto, untuk usaha kesehatan atau rumah sakit, apa sudah dirintis? Dan sudah sejauh mana pengelolaannya? Ya, sudah dirintis, DED sudah selesai, kami pakai arsitek dari UII, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Kami kemarin biaya sekitar 360 juta untuk bikin DED. Sekarang lagi ngurus FS, PCBD Study, udah sampai ke Dinkes, Dinas Kesehatan. Nanti pleno di Dinkes, kemudian setelah pleno di Dinkes, baru diplenokan di SKPD seluruh SKPD di kabupaten. Setelah itu ngurus IMB, setelah itu IMB baru izin operasional. Tanah udah kita beli 1 hektar untuk rumah sakit. Alhamdulillah. Semoga lancar. Ini di belakang saya ini rumah sakit di rencana ini. Waduh, mantap. Udah mau selesai nih Pak Ustadz. Ya, itu gambar-gambar. Oh, baru gambarnya. Ya. Ya, mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Sardin Ubudi. Mohon info untuk apakah sistem tersebut dimulai sejak berdirinya PCM atau berlaku setelah ada amal usaha atau bagaimana? Ya, pertanyaan yang bagus. Semenjak bukan semenjak berdiri ya. Pros kira-kira 2005-an ya, 2000-an sudah mulai, 2005 lah. 2000-an lah, 2000 itu sudah mulai merilis sentralisasi. Sampai 2015 sentralisasi berjalan secara manual, tidak didampingi dengan sistem. Kemudian 2015 periode kami dampingi dengan sistem. Sebelum dengan sistem, Bapak Ibu sekalian, kami baru menjabat menjadi pimpinan, kami melakukan audit. Ya, sebelum bersistem ya, alhamdulillah ditemukan sekitar 600 jutaan uang hilang. Setelah telisir, ya ada juga dari unit-unit yang menyalahgunakan, ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi, ada juga yang memang benar-benar hilang, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi alhamdulillah setelah sentralisasi didampingi dengan sistem, baik sistem manajemen keuangan maupun SDM, alhamdulillah hampir saat sekarang ini ya belum ada temuan dari audit penyalahgunaan keuangan. Jadi mulai dari sudah lama ya, sekitar 2000-an. Jadi amal usaha sudah ada. Ya memang perjuangan luar biasa untuk sentralisasi ini, tidak semudah yang kita bayangkan Bapak Ibu sekalian. Dari beberapa PCM, PDM yang kami datangi dan kami melakukan workshop, ya hampir semuanya belum bisa melaksanakan sentralisasi. Ya mungkin sudah ratusan lah, mungkin kami datang, ya mungkin di dekat 100-an lah yang kami datang ke PCM, PDM seluruh Indonesia terkait dengan sistem ini. Walaupun mereka sudah kami workshopkan, mereka workshop ke Cilengsi 5 hari, kami mendampingi 5 hari, bahkan mereka workshop di Cilengsi 1 bulan, kami dampingi 1 bulan di sana. Dan itu dilaksanakan secara gratis Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau workshop di daerah masing-masing lupa, Pak. Kami sampaikan nih, ya, kalau workshop di kami siapkan tempat tinggal, kami siapkan makan. Tidak hanya, tapi yang kami tidak siapkan transportasi saja. Itu sudah gratis Bapak Ibu sekalian. Kunjungan nanti Pak. Kan? PCM Rawalumbu mau kunjungan nanti. Ya alhamdulillah. Ya workshop sekalian lah. Iya. Ya. Baik. Barangkali ini pertanyaan terakhir ya. Dari Pak Imam Yunianto. Bukankah untuk dana BOP tidak boleh
belanja di satu bendahara, Pak Nasin. Bendera. Bendera ya, tidak satu bendera. Ini pertanyaannya jam berapa ya? Apa tadi sudah saya jawab ketika sitlah ya? Ya, jadi tetap yang belanja itu kan sekolah, tapi kan di belanjanya di perusahaan kami gitu. Ya tetap sekolah yang belanja kan, tapi belanjanya di perusahaan kami, di perusahaannya PCM gitu kan. Ya kembali lagi ke PCM gitu. Yang belanja tetap sekolah sesuai dengan juknisnya. Jadi muter di dalam nggak keluar dananya, Pak ya. Juknis-juklaknya bos gitu ya, tetap sekolah dan mereka belanjanya di kami. Dan ketika mereka membuat RKAS ya, namanya RKAS ya, itu diskusinya kepala sekolah dengan PCM, tidak diskusi sendiri kepala sekolahnya. Jadi diskusi dengan PCM kira-kira apa saja yang dibelanjakan selama setahun ini untuk kepentingan sekolah gitu ya. Itu. Jadi ketika kan sekarang yang ya, bos itu dibuat RKAS ya, rencana kerja atau rencana apalah itu setahun itu. Dan itu ketika membuat anggaran bareng-bareng dengan PCM, kira-kira setahun ini apa saja yang harus dibelanjakan. Itu Pak. Baik, saya kira kita sudah waktunya sudah lewat nih Pak ya. Nggak apa-apa. Luar biasa. Ini juga malam terakhir, malam penutup ya, dengan dibentuk ya pembawa acara yang luar biasa ya, sehingga sangat memberikan manfaat dan pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan Pak Ustadz diberikan kesehatan ya, amin. Sehingga rencana-rencana ke depannya bisa berjalan lancar. Amin. Baik, saya kira sampai di sini ya dari saya, dan saya akan kembalikan kepada pembawa acara Bapak Ustadz Ikhwan. Pak Ikhwan, persilakan. Baik, ya. Terima kasih Pak Umri yang telah memandu acara ini. Ya, saya kira kalau mau diteruskan ini bisa sampai tengah malam belum selesai nih, karena Iya Pak. Ya, karena memang kiprah dari PCM Cilengsi ini sudah luar biasa banyak ya. Jadi saya kira sangat banyak yang bisa kita pelajari ya, namun waktu membatasi kita ya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan ya. Mudah-mudahan silaturahmi tidak berhenti di malam ini tapi bisa berlanjut ya. Mudah-mudahan nanti sebagai tadi disampaikan oleh Pak Umri sebagai ketua PCM, mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan juga nih silaturahmi. Sebenarnya tetangga dekat tapi nggak pernah saling nyapa. Masa nggak silaturahmi? Kami silaturahmi ke sana juga nggak apa-apa itu. Tetangga dekat ya. Kemarin pandemi itu dari Medan 2 bis itu. Dari Ilir Timur itu 2 bis itu. Kami sudah nolak. Mereka bilang kami sudah sewa hotel, kami sudah pada antigen gitu. Waduh, pandemi 2 bis. Ampun, mau taruh di mana ini? Alhamdulillah aman. Baik ya. Ya mudah-mudahan ada kesempatan nanti Pak Ustaz. Pak Ikhwan, gimana Bu? Mohon maaf saya mau nanya karena waktunya banyak habis ya. Singkat sekali. Kalau Oke deh Bu, singkat Bu. Ya, itu aja saya minta nomor kontaknya Bapak. Oke. Ya nanti kita mau Bapak tuh. Nanti kita share di grup Bu. Nanti kita share di grup Bu. Oh baik. Ya. Bu Dewi dari mana Bu Dewi? PCA Bekasi Timur 1. Bekasi Timur. Ya, siap. Timur. Ya, nanti kita share di grup ya Bu ya. Baik. Bu Dewi rajin nih Bu Dewi. Baik. Kami lagi ngurus wakaf di Karawang Bun. Oh iya. Ada orang wakaf ke kami di Karawang, cuman dia mintanya buat klinik. Dia boleh dijual dulu nanti dibelikan di Cilengsi. Oh begitu Pak. Oh iya. Oh tapi belum sudah berdiri kliniknya atau belum? Kita lagi mau mendirikan 2 lagi klinik baru punya 1 gitu. Oh iya. Ya bagus lah Pak. Ya. Nanti silaturahmi. Ya. Baik Bu Dewi ya. Itu saya PR tuh nanti kasih nomor teleponnya itu Pak. Baik. Ya baik Bapak. Terima kasih. Baik Bapak sekalian, terima kasih banyak Ustadz Nasihin yang telah memberikan pencerahan ya. Mudah-mudahan semangat dan prestasi PCM Cilengsi ini bisa menular di antara kita dan di antara PCM yang hadir ya. Mudah-mudahan
PCM Cilengsi semakin berkembang dan kita tentu saja juga bisa ikut berkembang gitu. Amin, amin. Amin. Baik, Bapak sekalian, demikian sesi demi sesi telah kita lalui ya, 7 sesi serial kajian penguatan ideologi Muhammadiyah telah kita lalui. Ya, memang dari kemarin ada permintaan nanti lanjutannya seperti apa ya, mudah-mudahan berlanjut. Yang jelas memang lanjutannya tidak di tahun ini, insya Allah di tahun depan begitu. karena tahun ini insya Allah Tanya habis ya tadi ya. Ya, tahunnya habis. ya. Mudah-mudahan begitu, mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan untuk kajian yang berikutnya. Amin. Baik, Insyaallah. sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Nasihin. Ya, sama-sama. Baik, Mas Hamrudin, katanya Pak Rektor mau ada sepatah dua patah kata. Apakah Mana Pak beliau Rektor? siap? Wah, kalau nggak Ada ada Pak nggak jadi Rektor? ini berarti ini. Ya, baiklah ya. Dekan ada tuh Pak Dekan tuh. Pak Ya, Dekan kita tuh. Pak Nah, Epen hadir, Tani. insyaallah. Atau Pak Hadir. Dekan mau mungkin barang 3 menit, 4 menit. Promosi. Silahkan. Baik, Ustaz. Pak, izin ya, Ya. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih Ustaz Nasihin. Kemarin saya silaturahim ke sana, ketemu beliau juga sama Pak Sekretaris. Gak acak-acak Ustaz Epen. Ya, Iya, nggak Pak. ajak-ajak gitu ya. Iya. Saya silaturahim bersama-sama dengan Pak Sariban ketinggalan. PTM Mas. Ustaz Nasihin. Kemarin kita Ya, ke ya. sana yang ngumpul ya. Saya hadir di situ. Ya, Terima kasih banyak ini pencerahannya ini untuk yang kesekian kalinya karena sebelumnya juga IBM sudah mampir ke sana bahkan ya secara khusus juga itu berbicara tentang pengembangan untuk kampus dan tentu pengelolaannya juga kita mencoba untuk melaksanakan itu. Nah, tetapi terkait dengan pengajian ini, Ustadz Umri, Ustadz Taufik, Ustadz semua nih di teman-teman di Rawalumbu, ada Ustadz Sariban juga nih. Saya tiap ini Ustadz Hasbi dan semua saya kira Ustadz Ihwan. Ini betul setuju itu. Jadi ini harus berlanjut gitu ya, karena banyak sekali pencerahan-pencerahan didapat dari berbagai narasumber dan ini sudah skalanya nasional Ustadz Nasihin. Jadi PCM Rawalumbu ini sudah mengundang berbagai narasumber yang tuan-tuan guru kita di Muhammadiyah ini sudah memberikan pencerahan dan ini sangat positif saya kira. Insya Allah kerjasama dengan IBM ini mudah-mudahan terus bisa untuk tahun ke depan ya, Ustadz Umri ya. Nah, tentu saja sampai dengan saat ini, alhamdulillah komunikasi kemudian berbagai aktivitas di kampus ini disinergikan dengan pimpinan-pimpinan cabang Ustadz Nasihin. Kalau di Bekasi, alhamdulillah ini kami juga sangat terbantu dari sisi promosi, dari sisi informasi-informasi keterkaitan dengan rekrutmen mahasiswa. Ini banyak dibantu dari PCM, PRM, PDM, dan itu PDM juga tidak hanya Kota Bekasi, Ustaz. Jadi ini juga termasuk di kota kabupaten yang lain di Jawa Barat khususnya. Bahkan mahasiswa kita ada yang khusus ini dari Indonesia Timur, dari Maluku itu ada 50 mahasiswa. Kemudian dari Sumatera, dari Jambi ini juga sangat banyak nih mahasiswa-mahasiswa kita melalui informasi-informasi dari persyarikatan tentunya. Oleh karena itu, pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada semuanya. Mestinya nih Pak Rektor memang nih yang ini karena beliau baru saja pulang dari Medan Ustaz Umri. Jadi barusan saya menerima dari UM Malang di kampus ini masih di kampus kita. Baru selesai dengan UM Malang kemudian mengisi LDK nih, LDKM di kampus sedang ada latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Jadi malam ini teman-teman mabit nih di kampus. Teman-teman mahasiswa.
Nah, Pak Rektor baru sampai tadi sekitar jam 8 mungkin di bandara itu. Saya belum tahu, makanya kelihatan belum bergabung ini di taklim. Saya kira mungkin itu, Ustaz, seluruhnya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan yang akan datang linknya bisa lebih lancar, gitu ya. Kemudian jamaahnya juga bisa bertambah. Ini kisaran kita masih 100-an sampai 150 ya. Gitu. Saya kira itu sekali lagi nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Pak Epet. Apaan ya, lebih dari 3 menit itu. Ya, dimaafkan. Baik, Bapak sekalian, waktu Ibu sudah Ros, semakin kemana malam. bapaknya? Jadi mari sama-sama kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Kami selaku penyelenggara ada kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.